Melihat situasinya tidak baik, Xia Xingchen dengan cepat menarik Chu Feng ke belakangnya dan mulai mengkritiknya dengan serius. Chu Feng, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan. Hua belum terlalu tua, dia hampir sama dengan ibumu. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, baik Chu Feng dan Hua terdiam. Xia Xingchen menyadari bahwa suasananya canggung, jadi dia dengan cepat menambahkan, ibumu melahirkanmu terlalu dini. Biasanya, seorang jenius seperti dia seharusnya tidak memiliki keluarga secepat ini. Benar sekali. Dunia seni bela diri, masuk akal jika ibumu berusia beberapa ribu tahun. Jadi Hua dan aku belum terlalu tua, kamu harus menelepon saudara perempuannya. Tapi begitu kata-kata ini keluar, Hua segera memalingkan wajahnya, kepala dan berkata, siapa yang ingin dia menelepon saudara perempuannya? Bukankah ini membingungkan senioritas? Melihat ini, Xia Xingchen buru-buru berkata, Hua, ini hampir selesai, lagi pula, kamu bahkan belum mandi, jadi kamu menuduh Chu Feng ingin mengintip. Ini memang terlalu berlebihan. Kamu tidak boleh marah hanya karena kalah dari Guo Jieranxing. Taburkan itu pada putranya. Setelah mendengar ini, Hua menjadi cemas. Apa, saudari Xingchen, apa yang terjadi dengan Guan Jieranxing? Hanya saja, kami berdua baru saja masuk, dan kami harus buru-buru kembali karena dia menerobos masuk. Saya benar-benar marah. Pada titik ini, Hua jelas memikirkan sesuatu, dan segera menatap Chu Feng dengan serius. Tidak, kamu harusnya terjebak di pintu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Aku merusak pengekangnya, kata Chu Feng. Itu hanya lelucon, hanya karena kamu dapat mematahkan belenggu di pintu, itulah formasi yang dibuat oleh ayahku sendiri. Hua tampak tidak percaya. Ayahmu adalah master senior pencapaian bintang Tao. Chu Feng terkejut. Iya, ada apa? Hua berkata tegas sambil membusungkan dada. Chu Feng secara alami mengagumi metode senior Star Reaching Master, tapi saya juga punya metode sendiri, kata Chu Feng. Trik apa yang kamu punya? Kamu masih sangat muda dan gila. Jangan bilang itu kamu. Pada usia ini, ibumu tidak akan mampu mengalahkan ayahku. Itu Hua yang berkata. Oke, Hua. Karena kamu sudah mendengar tentang Chu Feng, kenapa kamu tidak percaya? Ayahmu sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia melampaui rumah suci 7 alam? Chu Feng berhasil melarikan diri tanpa cedera dari istana suci 7 alam. Apakah ini bohong? Di puncak 9 surga, Chu Feng menaklukkan asal mula denyut nadi. Apakah ini bohong? Saya tidak percaya. Dan pada saat ini, sebuah suara rahasia masuk ke telinga Chu Feng, dan itu adalah Xia Xingchen. Chu Feng, apa yang kamu inginkan dari guru Tao Zixing? Saya ingin menanyakan sesuatu tentang ibu saya. Chu Feng menjawab diam-diam. Biar aku yang menilai masalah ini. Ini memang salah Hua, tapi karakter Hua seperti ini. Penyakit apa? Tanya Chu Feng. Permusuhan bawaan terhadap laki-laki, kata Xia Xingchen. Apakah masih ada penyakit seperti ini? Chu Feng terkejut. Iya, tapi Hua memang sangat memusuhi laki-laki, bukan hanya kamu, tapi hampir semua laki-laki kecuali guru Tao Zixing. Tetapi karena kamu di sini untuk meminta bantuan, bersabarlah selama kamu bisa. Hua adalah putri dari guru Tao Zixing. Meskipun dia adalah putri angkat, guru Tao Zixing sangat mencintainya. Anda tahu tentang hubungan saya dengan Sekte Abadi Changqiong. Sekte Abadi Changqiong ingin saya ada di mana-mana. Alasan kenapa kita bisa berlindung di sini justru karena Hua. Guru Tao menyetujuinya. Lagi pula, bisa dimengerti kalau dia marah. Baru-baru ini kami memecahkan reruntuhan, dan dia menghabiskan banyak upaya untuk menemukan cara masuk. Namun, tidak lama setelah kami masuk,
dia menyadari bahwa seseorang masuk ke wilayah tempat tinggal mereka, dan mereka segera bergegas kembali. Tetapi jika kamu ingin memasuki reruntuhan itu lagi, kamu harus menghancurkan formasi lagi. Upaya sebelumnya mungkin sia-sia. Mendengar ini, Chu Feng bisa mengerti mengapa Hua-Hua begitu marah. Hua-Hua tidak buruk, setidaknya dia sangat baik padaku. Kata Xia Xingchen. Senior, karakter temanmu adalah sesuatu yang bisa kupercaya. Hanya saja saya sangat ingin bertemu dengan guru Tao Zixing. Jadi, apakah ada cara sekarang? Saya, Chu Feng, berkulit tebal. Bukannya saya tidak bisa menundukkan kepala, tetapi bisakah saya benar-benar melihat guru Tao Zixing dengan menundukkan kepalanya? Tanya Chu Feng. Guru Tao Zixing memang tidak ada di sini. Saya tidak tahu di mana dia secara spesifik. Hanya Hua-Hua yang tahu. Ayo lakukan ini. Aku akan memikirkan cara untuk mencegah dia mengusirmu. Kamu anak yang cerdas. Temukan kesempatan lain untuk pamer dan menyenangkan Hua-Hua. Dia senang. Mungkin dia akan memberitahumu. Kata Xia Xingchen. Oke. Mendengar bahwa Hua-Hua akan mengusirnya, Chu Feng buru-buru setuju. Dia akhirnya berlari, tetapi dia tidak bisa pergi seperti ini. Saat ini, Xia Xingchen menatap Hua-Hua sambil tersenyum. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Hua-Hua segera berkata, "Kalian berdua pasti banyak bicara diam-diam. Apakah kamu berbicara buruk tentang aku?" Mulut kecil Xia Xingchen pecah-pecah, dan senyumnya sangat cerah, "Kamu sangat pintar. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, tapi aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tapi memujimu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Chu Feng. "Chu Feng, kamu masih belum mengakui kesalahanmu kepada senior Hua-Hua." Chu Feng segera membungkuk. "Maaf, senior." Chu Feng datang di waktu yang salah. Senior yang tidak sengaja menyakitiku hanya membuang-buang waktu. Dia benar-benar pantas mati. Senior akan dipukuli atau dimarahi, tetapi Chu Feng tidak akan pernah mengeluh. Tapi, Hua-Hua tersenyum menghina dan berkata dengan dingin, "Jangan lakukan ini, kamu ingin menemukan ayahku, kan? Ayahku tidak ada di sini. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali, tapi itu akan memakan waktu 3 tahun pada akhirnya, paling awal. Kamu bisa kembali dalam 3 tahun. Tetapi 3 tahun kemudian, kita mungkin tidak lagi berada di sini." Xia Xingchen benar. Hua-Hua benar-benar mengusir orang. Melihat ini, Xia Xingchen buru-buru berbicara. "Hua-Hua, tidakkah kamu ingin menghancurkan reruntuhannya?" Chu Feng adalah jenius spiritualis dunia terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Biarkan dia menemani kita, mungkin dia bisa membantu. Tetapi setelah mendengar ini, rasa jijik di wajah Hua-Hua menjadi semakin kuat. "Bukannya aku meremehkannya, jangan bicara tentang apakah gelar jenius spiritualis dunia paling kuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini dapat diandalkan. Bahkan jika dia dapat diandalkan, reruntuhan itu berada di luar jangkauan junior seperti mereka. Hua-Hua, Chu Feng telah membantuku, pertimbangkan saja wajahku dan beri dia kesempatan." Xia Xingchen memeluk lengan Hua-Hua dan berkata dengan manis, "Saudari Xingchen, karena kamu telah berbicara, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu wajah. Saya memberinya pertanyaan, dan jika dia bisa menyelesaikannya, saya membiarkan dia pergi bersama kami. Tapi, kalau tidak bisa dipatahkan, segera biarkan dia pergi, oke?" Saat ini, sebelum Xia Xingchen dapat berbicara, Chu Feng berkata, "Oke. Oke, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk membukanya. Jika kamu tidak bisa memecahkannya dalam waktu 1 jam, kamu akan segera pergi." Sambil berbicara, Hua-Hua melemparkan bola formasi seukuran semangka ke arah Chu Feng. "Hua-Hua, kamu." Tetapi ketika dia melihat bola, Xia Xingchen tampak tidak berdaya.
Bola itu sebenarnya adalah sebuah formasi, tetapi hanya bisa dipatahkan oleh naga sejati pada tahap awal. Chu Feng masih dalam jubah dewa, jadi ini jelas tidak mungkin. Tapi selanjutnya untuk sesaat, ekspresi Xia Xingchen tiba-tiba berubah. Bahkan Hua-Hua membuka mulutnya sedikit dan tidak bisa menahan untuk tidak menggosok matanya. Chu Feng meraih bola ajaib dengan kedua tangan, lalu mengguncangnya, dan bola ajaib itu menjadi seperti mekar bunga, mekar. Dan mereka semua tahu, ini adalah adegan yang hanya terjadi ketika formasi berhasil dipatahkan. Pembaruan terkini terlalu buruk, jadi saya masih harus memberi tekanan pada diri sendiri dan mendorong diri sendiri. Saya bersumpah itu akan pecah sekali dalam minggu ini. Jika tidak pecah dalam minggu ini, aku akan mengutuk diriku sendiri karena tidak pernah mendapatkan istri seumur hidup ini.